Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Anak yang Kubuang. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Selesai memakan makanan sisaan yang kudapat dari tong sampah, aku mencuci tanganku, kemudian aku pun kembali berjalan. Aku senang karena perutku sudah terisi walaupun hanya sedikit nasi. Hari pun semakin berganti, tahun pun kembali berganti. 12 tahun lamanya aku hidup menyusuri jalan. Setelah ibu membuangku di emperan toko itu, kini usiaku sekarang sudah 20 tahun. Aku telah tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Namun aku hidup di jalanan, bahkan menginap di pasar. Kerjaanku sehari-hari mencari botol bekas demi bisa makan. 12 tahun yang lalu ibu membuangku di emperan toko. Namun sampai saat ini aku tidak pernah melihat ibuku lagi selama 12 tahun. Entah di mana ibuku. "Faina," teriak Budi Aminah yang punya warung makanan di dekat pasar ini. Beliau sangatlah baik, sering memberiku makanan. Namun aku belum lama mengenalnya, baru 3 hari yang lalu. "Kamu beneran gak punya keluarga?" tanya Bude Aminah. "Benar Bude, seperti yang aku ceritakan itu, ibu membuangku selama 12 tahun di sini. Jadi ya beginilah keadaanku Bude," ucapku pada Bude Aminah. "Walah, kasihan nasibmu Nduk. Gimana kalau kamu tinggal sama Bude saja? Kamu sekalian kerja di warung Bude buat ngantar-ngantar makanan pesanan orang. Gimana? Mau nggak?" ucap Bude Aminah. Hatiku langsung bahagia tak terkira. Aku sangat girang karena mendapatkan orang baik setelah 12 tahun. Aku tinggal di jalanan yang kadang makan, kadang tidak. Benar Bude?" tanya aku dengan air mata mengalir. Aku terharu bahagia. "Benar Nduk, Bude kan gak punya anak, lagian Bude juga udah tua. Kamu mau ya?" ucap Bude Aminah. "Iya Bude, aku mau Bude," sahutku cepat. Kemudian aku pun pergi mengikuti Bude Aminah ke warungnya. "Ini Nduk Faina, kamu bawa nasi kotak ini ke gang nomor 13 ya, yang masuk ke lorong kecil sana. Yo, kamu pakai sepeda itu aja," ucap Bude Aminah. "Baik Bude, aku akan mengantarkannya." Dengan raut wajah bahagia dan penuh semangat, aku mengantarkan pesanan orang itu. "Oh iya Bude, nama orang yang pesan ini siapa? Supaya nanti kalau Faina kesana, Faina akan tanya ke orang-orang karena Faina belum tahu daerah sini Bude," ucapku pada Bude. "Nama orang yang pesan nasi kotak itu Nadila Nduk, dia tinggal di gang nomor 13. Kamu cepat kesana antar ya," ucap Bude membuat hatiku terasa nyeri. Dek. Seketika jantungku hampir berhenti berdetak saat mendengar Bude Aminah bahwa orang yang memesan ini adalah Nadila. Apakah itu ibuku? Mengapa hatiku terasa sakit mendengar nama itu? Jika benar ibuku, aku harus siap bertemu dengannya. Namun aku berpikir mungkin saja itu Nadila lainnya, bukan ibuku. Nama Nadila kan banyak, bukan hanya satu. "Duk, kok diam aja? Cepat antar, ntar ditunggu sama Ibu Nadila," ucap Bude membuyarkan lamunanku. Baik Bude." Aku segera pergi mengantar pesanan itu ke alamat yang diberitahu Bude Aminah.
Aku mengayuh sepeda sampai ke gang nomor 13. "Permisi bu," ucapku pada ibu-ibu yang duduk di teras rumahnya. "Iya Nduk, ada apa?" tanyanya. "Maaf bu, rumah ibu Nadila di mana ya? Ini ada pesanannya, aku mau ngantar," ucapku. "Oh, ibu Nadila, istrinya Pak Ahmad itu," ucap ibu-ibu itu. Dek, lagi-lagi jantungku hampir berhenti berdetak. Apakah ini hanya secara kebetulan, atau itu memang ibuku? Jika benar nanti dia ibuku, apakah dia masih merindukan aku? Akankah dia masih mengingatku atau telah melupakanku jika itu benar ibuku? Aliran darahku bersesir hebat. Jantungku bergedup kencang, entah kenapa perasaanku jadi gugup. "Hei, ibu Nadila istrinya Pak Ahmad ya? Kok diam saja, Nduk?" tanya ibu itu membuatku kaget. Aku kurang tahu bu, mungkin itu. Soalnya dia pesan ini jadi aku anterin," ucapku gelagapan. Entah mengapa jantungku berdetak kencang. "Kalau itu di sana rumahnya, yang rumah dicat biru itu," ucap ibu itu sambil menunjuk rumah bercat biru tak jauh dari tempatku berdiri. "Baik bu, terima kasih. Aku kesana dulu," ucapku kemudian aku pergi. Setelah sampai di depan rumah bercat biru itu, jantungku semakin berdebar. Entah kenapa langkah kakiku seakan berat melangkah, bahkan hatiku teriris-iris. Aku kembali melangkahkan kaki, masuk ke perkarangan rumah bercat biru itu. Jantungku semakin berdetak kencang, dan hatiku semakin terasa perih entah apa yang aku rasakan saat ini. Tepat di hadapan pintu rumah bercat biru itu, sambil menenteng nasi kotak di kresek hitam besar, aku mengetuk pintu dengan badan bergetar hebat. Tiba-tiba suara detak jantungku sendiri terdengar jelas di telingaku. Kemudian aku mengetuk pintu itu dengan tangan bergetar. Tok tok tok. Pintu ku ketuk namun hening, tak ada jawaban. Aku menunggu 10 menit dengan detak jantung yang semakin kencang. Tok tok tok. Aku kembali mengetuk pintu, kali ini dengan sedikit keras. "Iya, tunggu sebentar," sahut orang dari dalam rumah. Dek. Jantungku semakin serasa berhenti. Aku menetralkan degupan jantungku. Suara sahutan dari dalam rumah membuat perasaanku sakit, sedih, rindu, bahkan bercampur aduk. Suara itu sangat mirip dengan suara ibuku yang membuangku di jalanan 12 tahun silam. Aku semakin penasaran dengan siapa yang memesan nasi kotak ini dan siapa pemilik rumah ini. Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Kenapa suaranya sangat mirip dengan suara ibu? Gumamku lirih, mataku mulai memanas ketika tiba-tiba bayangan wajah ibu melintas di pikiranku. Aku teringat saat 12 tahun silam, ibu membuangku di emperan toko dan pergi bersama seseorang pria bernama Ahmad. Suara derap langkah kaki dari dalam rumah memboyarkan lamunanku. Jantungku semakin berdetak saat suara langkah kaki itu tepat di pintu kemudian. Kriak. Pintu pun terbuka lebar. Aku masih menunduk belum melihat wajah orang yang membukakan pintu. Mbak, udah lama ya menunggu. Maaf ya mbak, aku ketiduran. Ini pesanan aku ya, ucapnya. Nafasku mulai memburu. Suara itu sama persis seperti suara ibuku. Saat aku mendongak dan menatap wajahnya, manik mata kami pun langsung beradu. Dek. Seketika hatiku terasa memanas. Mataku juga terasa memanas. Ingin rasanya aku menangis saat melihat orang yang membukakan pintu. Ternyata benar, itu adalah ibuku yang meninggalkanku di jalanan 12 tahun silam. Aku terdiam, mematung, memandangnya. Bahkan dia tak mengenalku lagi. Tungkaiku lemas menatap wajah ibu. Ibu yang selama 12 tahun aku rindukan ini sekarang berada tepat di hadapanku. Aku ingin memeluk ibuku, namun kuurungkan niatku saat mengingat 12 tahun silam. Saat ia membuangku di jalanan, ia menyuruhku untuk tidak mencarinya lagi. Namun aku berusaha kuat agar bulir bening tak mengalir di mataku. Mbak, halo? Kok bengong aja, ini pesanan aku ya? Ucap ibu menepuk pundakku. Benar saja,
Ibu sudah tidak mengenalku lagi. Hal itu membuat hatiku semakin tercabik-cabik. I, i, iya, bu. Ucapku terbata-bata, suaraku tercekat di tenggorokan. Rasanya aku tak mampu lagi menahan tangis ini. Aku ingin memeluknya dan menangis di pelukannya. Namun aku urungkan niatku. Takut ibu mengusir dan menjauhiku lagi. Untuk saat ini, aku berusaha pura-pura tidak tahu. Makasih ya mbak, tunggu sebentar ya, ucap ibuku lalu ia pergi masuk ke dalam kamarnya. Kupandangi wajah ibuku sekarang, ibuku semakin cantik, kulitnya putih bersih. Sesaat kemudian ibu kembali bersama suaminya. Seketika hatiku seperti membeku saat melihat wajah pria itu. Dia adalah Pak Ahmad, pria yang melarang ibuku untuk tidak membawaku tinggal serumah dengannya. Hatiku semakin terasa sakit. Rasanya tangisku ingin pecah. Aku berusaha menahan tangis dengan meremas tanganku sendiri sambil menunduk. Mbak, ini ongkosnya. Karena mbak udah nganterin ke sini, jadi aku kasih ongkos ya. Kalau nasi kotak ini udah aku bayar pagi tadi di warung Budi Aminah, ucap ibu menyerahkan uang merah selembar. Hatiku semakin sedih dan sakit saat melihat ibu menyerahkan uang itu. Aku kembali teringat 12 tahun silam, di mana terakhir ibu memberiku uang merah 5 lembar sebelum dia pergi bersama Pak Ahmad suaminya itu. Gak usah bu, ucapku kemudian berbalik badan dan berlari menuju sepedaku. Lalu air mataku berhasil mengalir deras dari kedua pelupuk mataku. Aku menangis sambil mengayuh sepedaku mulai menjauh dari depan rumah ibu. Loh mbak, ini upahnya toh, kok malah lari sih mbak? Teriak ibu. Aku tak memperdulikan teriakannya. Dengan perasaan sedih, sakit, dan kecewa, aku mengayuh sepedaku dengan air mata semakin deras. Dengan perasaan hancur, sedih, sakit, kecewa, aku pergi mengayuh sepedaku dan mulai meninggalkan rumah bercat biru itu. Saat berbelok ke pertigaan jalanan, aku masih sempat menoleh ke belakang, melihat ibu dan suaminya berpelukan. Hal itu membuatku semakin terisak. Setelah sampai di pohon rindang pinggir jalanan, aku menghentikan sepedaku di situ. Kemudian aku duduk di bawah pohon itu. Ibu, bagiku menjambak rambutku sendiri. Aku benar-benar sedih. Aku ingin mendapatkan kasih sayang dari ibuku. Kenapa ibu gak ingat Faina lagi bu? Aku Faina bu. Aku rindu bu. Ternyata ibu gak pernah mencariku lagi. Bagiku berteriak histeris dan menangis sejadi-jadinya. Tak kuperdulikan lagi banyak pasang mata yang melihatku. Mbak, kok teriak-teriak? Kalau mau gila jangan di sini, jalanan umum, nggak malu apa? Ucap salah satu perempuan yang perkiraan seumuran denganku. Aku pun menatapnya sinis, lalu aku kembali melanjutkan perjalanan mengayuh sepedaku hingga sampai ke rumah Budi Aminah. Budi Aminah pun kaget menghampiriku. Loh, Ndok Faina, kenapa toh? Kok matamu sembab kayak orang habis nangis gitu? Ada apa? Tanya Budi Aminah memegang wajahku dengan kedua tangannya. Namun aku tak sanggup menjawab pertanyaannya. Hatiku benar-benar kacau. Aku tergugu dan menangis di dalam pelukan Budi Aminah. Wes Nduk, aja nangis. Kamu istirahat aja di dalam ya. Biar Budi aja yang kerja hari ini, ucap Budi Aminah. Kemudian aku pun mengangguk pasrah. Aku pun istirahat di dalam kamar. Aku kembali menangis sejadi-jadinya. Namun di dalam hatiku ada perasaan senang, karena setelah 12 tahun aku bertemu ibuku, walaupun dia tak mengenalku. Setidaknya aku sedikit senang melihat ibu bahagia sekarang bersama suaminya itu. Ibuku benar-benar mencintai pria itu, sehingga dia tega meninggalkan aku demi Pak Ahmad tanpa memperdulikan keadaanku. Ibu, andai ibu tahu aku ini Faina bu, apakah ibu tidak merindukanku? Ucapku diiringi isak tangis. POV Nadila, ibunya Faina. Tidak terasa 12 tahun sudah lamanya aku membuang Faina di jalanan. Entah bagaimana kabar dan nasib anakku itu. Aku tak pernah tahu lagi kabarnya. Entah masih hidup atau bagaimana.
Jika dia masih hidup, berarti sekarang dia sudah berusia 20 tahun. Terakhir aku meninggalkannya di jalanan saat berusia 8 tahun. Tila, Tila, teriak Mas Ahmad dari dapur membuyarkan lamunanku. Tentang keadaan Faina aku pun keluar. Ada apa, Mas? Tanyaku pada Mas Ahmad. Ada yang ingin aku bicarakan, ucap Mas Ahmad dengan raut wajah serius. Apa itu, Mas? Sautku cepat. Aku tak sabar mendengarkan ucapannya. Entah kenapa perasaanku tidak enak seperti biasanya. Mas Ahmad tak menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan, membuatku semakin penasaran apa yang diucapkannya nanti. Mas, panggilku mengguncang tubuhnya. Iya Nadila, aku mau ngomong serius, tapi kita ngomongnya di ruang tamu aja, ucap Mas Ahmad melangkah ke ruang tamu. Kemudian aku menyusulnya. Mas, ada apa? Tanyaku tak sabar. Sebelumnya, maafkan aku Dila. Maaf jika aku menyakiti hatimu, tapi semua sudah terjadi. Aku harus menikah lagi dengan wanita yang bernama Nira, yang dari kecamatan, ucap Mas Ahmad pelan. Dek. Seketika jantungku hampir berhenti berdetak. Aku menekan dadaku yang terasa sakit. Kemudian aku menggeleng pelan. Enggak mungkin, Mas. Kamu bercanda kan? Tanyaku sambil memandang wajahnya yang tambah serius memandangku. Aku enggak bercanda, Natila. Aku harus menikah lagi dan membawa Nira tinggal di sini karena dia telah mengandung anakku, ucap Mas Ahmad padaku. Seketika aku menangis menekan dadaku yang terasa sakit akibat pengkhianatan suamiku. Aku tidak menyangka Mas Ahmad setega itu padaku. Besok aku akan melangsungkan pernikahanku di kabupaten dan juga membawa Nira tinggal di sini. Kamu harus siap menjadi mantunya ya. Aku akan berlaku adil pada kalian, ucap Mas Ahmad dengan entengnya tanpa memikirkan perasaanku. Aku terdiam mematung mendengar penuturan Mas Ahmad bahwa besok ia akan menikahi Nira dan membawanya tinggal serumah denganku. Hatiku sangat sakit mendengar penuturannya, apalagi kata Mas Ahmad bahwa Nira telah mengandung anaknya. Hal itu membuat kepalaku seperti pecah. Aku benar-benar terluka tidak menyangka laki yang selama ini meratukanku setelah aku membuang anak demi ikut dengannya. Tapi ini balasannya. Kenapa Mas ingin menikah lagi? Dan kenapa Mas tega mengkhianatiku? Tanyaku dengan suara parau. Maafkan aku Nadila. Aku kilaf melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Namun di sisi lain aku juga bersyukur akhirnya di usiaku yang tak muda lagi ini masih mempunyai keturunan yang akan mewarisi perusahaan dan juga semua tanahku, ucap Mas Ahmad panjang lebar. Mendengar ucapan Mas Ahmad, hatiku semakin sakit. Air mataku terus mengalir. Bahkan aku tak sanggup lagi untuk berbicara. Badanku langsung lemas. Hanya karena itu, Mas? Tanyaku pelan. Aku tak mampu lagi meninggikan suaraku. Dadaku semakin sakit. Iya Nadila, lagian juga kita gak punya anak. Kamu udah gak bisa ngasih keturunan ke aku, ucap Mas Ahmad. Mas, aku kan dulu punya putri, tetapi kamu malah menyuruhku membuangnya, Mas, dan meninggalkannya di jalanan. Kalau itu menjadi alasanmu, seharusnya dulu kamu mengizinkan aku membawa Faina ikut bersama kita, biar dia bisa menjadi anakmu, ucapku pada Mas Ahmad. Gak bisa gitu Nadila. Aku ingin punya anak kandung darah dagingku sendiri. Faina itu bukan anakku, tapi anakmu dengan suamimu yang pertama, ucap Mas Ahmad membuatku diam 1000 bahasa. Sudahlah Nadila, kamu sekarang bereskan kamar kita dan kamu tidur di kamar tamu saja, karena kamar itu besok aku tempati tidur bersama Nira. Cepat, bereskan kamarnya. Ya, aku pergi ke kantor dulu, lagi ada rapat, ucap Mas Ahmad. Kemudian dia berlalu pergi dari hadapanku. Seperginya dia dari hadapanku, aku menangis sekencang mungkin. Sesakit inikah rasanya dikhianati oleh suami. Pagi pun telah tiba. Hari ini Mas Ahmad pergi ke kecamatan untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nira. Aku bermohon agar dia membatalkan pernikahannya dengan Nira yang belum aku lihat wajahnya seperti apa.
Tetapi Mas Ahmad memarahiku, bahkan mengancamku akan mengusirku dari rumahnya dan kembali hidup di jalanan seperti dulu. Jangan halangi aku, Nadila. Aku harus bertanggung jawab kepada Nira. Jika kamu menghalangiku, silahkan angkat kaki dari rumah ini, ucap Mas Ahmad menepis tanganku. Mas, aku mohon mas, jangan seperti ini. Aku mencintaimu mas. 12 tahun silam aku membuang Fainah demi ikut denganmu, ucapku kepada Mas Ahmad. Aku tahu Nadila, tapi berikan aku izin untuk pergi sekarang, bentak Mas Ahmad mencengkeram bahuku dengan kuat hingga membuat aku meringis kesakitan. Mas Ahmad pun pergi tanpa memperdulikan aku. Aku hanya bisa menangis dan luruh di lantai tanpa alas itu. Lalu aku menangis sejadi-jadinya. Setelah lama menangis, aku pun berniat pergi jalan-jalan untuk menenangkan pikiranku yang kacau ini. Aku menutup pintu dan berjalan terus-menerus. Tiba-tiba, bro, au, jerit wanita muda yang tak sengaja aku tabrak itu. Aduh, maaf mbak, aku gak sengaja, ucapku membantu wanita muda itu berdiri. Kemudian wanita itu menengok ke arahku. Ternyata itu adalah wanita yang tempo hari mengantarkan pesananku ke rumahnya. Iya, wanita itu adalah anggota yang bekerja di warung Ibu Aminah di gang depan sana. Namun aku merasa ada sesuatu saat menatap mata wanita itu. Ia masih terdiam. Bahkan aku melihat matanya kemerahan dan berkaca-kaca seperti orang hendak menangis. Loh, ini kan mbak yang waktu itu ngantar pesananku. Mbak, gak apa-apa kan? Tanyaku. Namun wanita muda itu menundukkan pandangannya. Aku melihat tubuhnya bergetar seperti orang menahan tangis. Mbak, jangan diam aja dong. Sakit ya. Aku minta maaf ya mbak, ucapku saat aku hendak membantunya berdiri. Ia malah berlari pergi meninggalkanku yang masih heran menatapnya. Entah kenapa hatiku berdesir menatap wanita itu. Aku merasa seperti pernah dekat dengannya. Tapi siapa wanita yang bekerja di warung Bu Aminah itu? Malam pun tiba. Aku di rumah menunggu Mas Ahmad yang pergi ke kabupaten untuk mengadakan pernikahannya. Aku menerima semua keputusannya, menikah lagi. Daripada aku harus diusir dan kembali menjadi gelandangan. Aku tidak ingin tinggal di jalanan lagi. Tok tok tok. Suara pintu diketuk membuat aku terjengat kaget. Kemudian aku keluar. Saat aku keluar, ternyata di sana Mas Ahmad bersama seorang wanita hamil. Perkiraan perutnya berusia 5 bulan. Ternyata suamiku selama ini telah lama bermain di belakangku. Nadila, kenalkan, ini yang namanya Nira, istriku. Sekarang kalian harus berdamai. Jangan ada keributan, terutama kamu Nadila, ucap Mas Ahmad sambil menunjuk wajahku. Aku pun bersalaman dengan Nira. Hatiku terasa sakit. Namun aku berusaha kuat dan menahan gejolak amarah yang ada di dadaku. Aku tidak ingin diusir dari rumah ini. Nadila, sekarang kamu buatkan kami makanan malam ya. Dan kamu tidur di kamar tamu ya, ucap Mas Ahmad dengan entengnya. Mas, kok nyuruh aku? Aku gak mau diperlakukan seperti pembantu mas. Aku juga istrimu, ucapku dengan mata berkaca-kaca. Sungguh sakit diperlakukan seperti ini. Kamu gak usah banyak bantah Dila. Cepat buatkan kami sarapan. Kasihan istriku udah lapar, ucap Mas Ahmad mengecup kening Nira, membuat air mataku luruh. Kemudian aku ke dapur membuatkan mereka makanan. Sayang, buka mulutnya ya. Mas suapin nih, seru Mas Ahmad menggoda Nira. Nyam nyam nyam. Nira pun membuka mulutnya, lalu suamiku menyuapkannya di mulut Nira maduku itu. Aku tak kuat melihat semua itu. Aku berlari menuju ke kamar dan di sana aku menangis sejadi-jadinya. Aku menenggelamkan wajahku di bantal agar suara tangisku tak terdengar. Nadila, teriak Mas Ahmad dari depan pintu kamar membuatku pagi itu terbangun. Iya mas, ada apa? Ucapku sambil merapikan rambutku. Ada apa gimana? Kamu bangun yang cepat, buatkan kami sarapan. Kasihan Nira kelaparan, bentak Mas Ahmad membuat mataku membelalak. Mas Ahmad membentakku dan menyuruhku menyiapkan sarapan. Aku pun pergi ke dapur menyiapkan sarapan.
Mas, seharusnya Nira aja yang nyiapin sarapan buat kamu. Dia kan istri kamu juga, ucapku. Jangan kurang ajar kamu. Nyuruh Nira buat nyiapin sarapan. Tugasnya hanya makan dan istirahat. Mulai sekarang kamu yang akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Paham? Bentak Mas Ahmad. Mas, aku bukan pembantu, Mas. Kenapa kamu tega menyuruh aku seperti itu? Pekiku tak mau kalah. Nadila, berani kamu membantahku? Hardik Mas Ahmad. Aku gak membantahmu, Mas. Aku bicara adanya. Dia istrimu juga. Apa salahnya menyuruh Nira mengerjakan pekerjaan rumah? Dasar pelakor si Nira itu. Bentakku dengan emosi yang mulai memuncak. Jaga bicaramu, Nadila. Hardik Mas Ahmad. Kemudian plak. Dua tamparan keras dari Mas Ahmad mendarat di pipiku membuatku terhuyung, sehingga darah segar mengalir dari kedua mulutku. Sudah berani kamu melawanku, ah? Bentak Mas Ahmad menendang perutku. Rasanya pun sangat sakit saat tendangan itu melayang tepat di perutku. Bahkan hatiku juga sakit. Pergi kamu dari rumahku sekarang juga. Aku akan menceraikanmu. Aku talak kamu, Nadila binti Ardiansah. Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi. Bentak Mas Ahmad, kemudian menyeret tubuhku keluar rumah dan mendorongku ke halaman. Aku meringis menahan sakit di sekujur tubuhku. Aku melihat Nira tersenyum sinis mengajakku membuat aku emosi. Kemudian aku bangkit dan menjambak rambut Nira. Ah, lepasin aku, Nadila. Pekik Nira saat aku menjambak rambutnya. Melihat itu Mas Ahmad semakin marah. Lalu ia kembali menendang kakiku sehingga membuatku tersungkur di lantai. Pergi kamu sekarang juga. Kamu udah aku talak. Tinggalkan aku. Jangan kembali lagi. Ambil semua bajumu ini. Bentak Mas Ahmad sambil membuang baju-bajuku. Aku pun berjalan mengesot memunguti baju-bajuku itu. Dengan derayan air mata, aku tidak tahu harus tinggal di mana lagi. POV Faina. Pagi ini aku mengantarkan pesanan lagi. Di gang nomor 13 di tempat ibuku tinggal. Namun aku berusaha kuat lagi jika harus ke sana, apalagi bertemu dengan ibuku. Sungguh aku tidak bisa menahan rasa sakit yang begitu dalam yang ditanamkan oleh ibuku kepadaku selama 12 tahun yang lalu saat dia meninggalkanku di jalanan. Bude, aku berangkat yo, ucapku pada Bude Aminah. Iya, aja lama-lama duk, ucap Bude Aminah, orang baik yang memberikan aku tumpangan dan makanan, bahkan pekerjaan, walau hanya mengantar pesanan orang. Iya Bude, jawabku singkat. Aku kembali mengayuh sepedaku saat aku melewati rumah ibu. Aku melihat di sana ada keributan. Kulihat ibuku memunguti pakaiannya yang berceceran di tanah. Di sana nampak Pak Ahmad dan juga seorang wanita yang sepertinya wanita itu mengandung. Pergi kamu dari rumahku, Nadila. Aku sudah menceraikanmu. Bentak Pak Ahmad terdengar di telingaku. Aku pun menepikan sepeda tempat di pagarnya tanpa mereka sadari. Ampun mas, jangan usir aku. Aku udah gak punya tempat tinggal lagi, ucap ibu berlutut di hadapan Pak Ahmad. Namun aku sedih melihat ibuku diperlakukan seperti itu. Walau ibu tega membuangku, aku tidak ingin melihat ibu disakiti oleh orang lain. Kamu gak ada otak, pergi kamu, wanita jalanan. Aku udah muak melihatmu. Pendak Pak Ahmad menendang ibuku hingga tersungkur. Kemudian Pak Ahmad menginjak tangan ibu. Aku yang sedari tadi menyaksikan hal itu menjerit menangis. Sungguh hatiku sakit melihat ibuku diperlakukan seperti itu. Kemudian aku yang tak kuat menahan pandangan itu, aku pun berlari ke arah Pak Ahmad, mendorong pria itu. Hentikan Pak, jangan sakiti dia, teriakku mendorong tubuh Pak Ahmad hingga ia tersungkur. Ibu gak apa-apa, tanyaku membuat ibu berdiri. Ibu terisak. Namun aku juga ikut menangis saat melihat ibu mengusap air matanya. Kemudian aku mengusap air mata ibu. Ibu hanya menatapku dengan heran. Manik mata kami saling beradu. Jantungku semakin bergetar kencang. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.